Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian semua hari ini? Ya, setelah libur panjang, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Sekarang bersama saya Boruto. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, Boruto akan menemani teman-teman semua untuk kembali belajar. Tepatnya kita akan belajar di kelas 5, tema 6, subtema 1, dan di pembelajaran 1. Sudah siap belum teman-teman semuanya? Oke, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, dan yang pasti pintar-pintar semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi panas. Baik, untuk yang pertama, Boruto mempunyai sebuah gambar. Lihat teman-teman semuanya. Nah, perhatikan. Gambar apa ya? Ya, di situ ada gambar orang yang sedang menjemur baju. Nah, teman-teman pernah tidak membantu ibu untuk menjemur baju? Ya, bagus. Anak yang baik. Teman-teman kira-kira tahu apa enggak? Apa tujuan kita menjemur baju? Ya, tepat sekali. Untuk mengeringkan baju. Sekarang pertanyaan selanjutnya, mengapa ya baju yang kita jemur bisa kering? Yap, pintar sekali. Jawabannya adalah karena sinar matahari. Jadi anak-anak, matahari merupakan sumber energi panas. Nah, ngomong-ngomong soal sumber energi panas, hari ini kita akan mempelajari tentang sumber energi panas. Yuk, ayo membaca. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan atau yang sering kita sebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil proses fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Coba kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Yuk mulai. 1, 2, 3. Gosok yang kencang. Nah, apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik atau penggaris plastik ya. Kemudian, gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Kalau sudah, sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Ya, benar. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu,
Orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, sekarang yuk kita jawab pertanyaan dari teks yang sudah kita baca ya. Kita akan belajar menemukan informasi penting dengan cara menjawab pertanyaan dari teks. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Ayo jawab teman-teman. Ya, sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi panas. Nomor 2, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Apa ayo teman-teman? Ya, betul. Contohnya ada matahari sebagai sumber energi panas yang paling besar dan juga api. Sekarang kita lanjutkan di pertanyaan nomor 3. Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Ya, matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan atau fotosintesis. Nah, makanan yang dihasilkan menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Nomor 4, tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Ingat apa tidak tadi? Ya, betul sekali. Menggosokkan kedua telapak tangan selama 1 menit dan juga menggosokkan penggaris besar pada kain yang kering selama 2 menit. Pintar sekali. Nomor 5. Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Ya, dengan menggesekkan 2 batu yang kering sampai terpercik api. Atau bisa juga dengan cara menggunakan bambu kering yang diputar-putar digesek-gesekkan ke dalam tanah yang kering. Bagus. Nah, tanah tadi diberi daun-daunan yang kering juga ya teman-teman. Nomor 6. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Ya, api sangat penting karena banyak aktivitas atau kegiatan manusia yang memerlukan api. Misalnya tentunya memasak dan lain sebagainya. Ayo menulis. Bacalah kembali bacaan tadi tentang sumber energi panas, lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Apa judul bacaan di atas? Ya, betul. Judulnya sumber energi panas. Nah, sekarang kita akan belajar cara menentukan kata-kata kunci di setiap paragraf. Ingat ya, dalam satu paragraf pasti terdapat beberapa kata kunci. Contohnya di paragraf pertama, kata kuncinya ada energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Nah, teman-teman, kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Yuk sekarang kita perhatikan paragraf kedua. Kita temukan kata kuncinya. Ada energi panas, ada manfaat energi panas, dan juga ada aktivitas atau kegiatan manusia. Berikutnya, kata kunci di paragraf ketiga. Energi panas dan gesekan benda. Kata kunci di paragraf keempat, energi panas, api, dan nenek moyang. Nah, teman-teman, sekarang ayo mengamati. Sumber energi panas ada di mana-mana dan tentunya sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Amati kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Nah, di sini Boruto akan mencoba mencontohkan 3 contohnya. Nanti teman-teman coba cari contoh yang lain ya. Yang pertama, menanak nasi. Alat yang digunakan ada panci dan kompor, atau bisa juga yang praktis menggunakan alat penanak nasi elektrik atau magicom. Nah, pada alat panci dan kompor, sumber energi panas yang digunakan adalah api. Dan pada alat magicom, sumber energi panas berasal dari listrik. Berikutnya, contohnya kegiatan memanaskan air ya. Ada 2 alat juga, panci dan kompor, dengan sumber energinya adalah api, dan dispenser dengan sumber energi panasnya adalah listrik.
Berikutnya kegiatan menyetrika baju. Nah teman-teman, alat yang digunakan ada setrika listrik, tentunya sumber energi panas berasal dari listrik. Dan juga ada setrika arang ya, ini walaupun sudah sangat jarang, bahkan mungkin sudah tidak ada orang yang menggunakan, tetapi asal teman-teman tahu, silakan bisa tanya ke eyangnya atau neneknya. Kalau zaman dulu itu setrika sebelum ada listrik itu pakainya arang ya. Dan sumber energi panas yang digunakan dari bara api. Nah, berikutnya ayo kita mencoba atau mempraktekkan sesuatu. Langkah kegiatannya adalah karena kalian masih belajar di rumah, tak usah berkelompok ya. Jadi teman-teman siapkan alat dan bahannya, cukup mudah, di rumah pasti ada. Yang pertama ada 3 wadah untuk es batu. Teman-teman bisa menggunakan misalkan piring ya. Terus ada 6 buah es batu dengan ukuran yang sama. Dan ada pencatat waktu, bisa teman-teman gunakan jam ataupun handphone teman-teman. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Ya, jadi ada 3 piring atau 3 wadah, masing-masing dapat 2 es batu. Nah, wadah sebaiknya itu berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama, misalkan piring ya. Yang kedua, satu wadah diletakkan di luar kelas. Nah, kalau di sini berarti di luar rumah, karena teman-teman prakteknya di rumah, ya, di bawah sinar matahari langsung. Wadah yang kedua diletakkan di atas meja di dalam rumah, ya. Dan wadah yang ketiga silakan diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. Nah, setiap nanti kalian coba untuk mengamati, mengukur dan mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Ya, jadi teman-teman semua bandingkan es batu mana yang lebih cepat mencair, berapa waktu yang diperlukan untuk mencair di 3 tempat yang berbeda. Di luar rumah yang langsung terkena matahari, di dalam rumah di atas meja, dan juga di dalam rumah dan diletakkan lagi di dalam lemari. Begitu ya teman-teman semuanya. Nah, tidak terasa pembelajaran pada kesempatan kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Boruto minta maaf jika masih terdapat sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Ingat, selalu semangat dalam belajar untuk meraih cita-cita. Sekian dari Boruto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.